Baik, Bismillah kami mulai Bapak Ibu ya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Sudah jelas, Mas. Jelas, jelas. Maaf. Dengar, Mas Oh, Yafi. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah puja-puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya secara virtual Bapak Ibu atau secara Zoom online. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini adalah pertemuan perdana kita. Pertemuan pertama yaitu via Zoom online, manasik online. Insya Allah malam hari ini akan ada dua sesi Bapak Ibu. Sesi pertama yaitu sesi teknis dari awal keberangkatan sampai kepulangan Bapak Ibu. Teknisnya bagaimana insya Allah nanti akan saya sendiri yang menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah sesi manasik online. Sesi manasik umroh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Faisal. Alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, agar membarokahkan waktu dan mempersingkat waktu, izinkan saya langsung men-share ya untuk file malam hari ini. Bentar. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat jelas? Jelas, jelas Mas Yafi. Terima kasih, Syukron Ustaz. Baik, langsung Jelas, saja. Mas. Baik Bapak Ibu, Syukron. Langsung saja kami mulai Bapak Ibu ya. Insya Allah. Panduan teknis keberangkatan jamaah umroh grup 8 November 2025 program 9 hari. Insya Allah malam hari ini yang mengikuti Zoom ada dua grup Bapak Ibu ya. Ada grup keberangkatan 5 November dan grup keberangkatan 8 November. Insya Allah grup keberangkatan 5 November teknisnya nanti akan kami kirimkan juga by WhatsApp yang akan kami bacakan insya Allah grup keberangkatan 8 November. Karena grup 5 November insya Allah private ya, hanya sedikit yang ikut. Jadi saya akan japri nanti untuk PDF-nya kepada para jamaah sekalian. Yang grup 5 November saya akan berfokus hari ini akan di grup 8 November. Baik, Bismillah panduan teknis keberangkatan jamaah umroh 8 November 2025 program 9 hari. Nah, Bismillah persiapan dokumen Bapak Ibu ya. Alhamdulillah fotokopi KTP dan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Bapak Ibu juga sudah dikumpulkan ke kami, paspor dan vaksin meningitis dan polio juga sudah dikumpulkan ke kami. Namun yang dikumpulkan hanya sudah scan saja. Nanti Bapak Ibu wajib membawa ke bandara adalah paspor dan vaksin meningitis dan polionya. Jadi wajib dibawa ke bandara Bapak Ibu ya. Jangan sampai lupa dibawa karena dua dokumen ini adalah dokumen yang wajib dibawa saat Bapak Ibu akan pergi ke luar negeri nantinya untuk safar umroh pastinya. Kemudian identitas jamaah umroh. Identitas Bapak Ibu nanti akan ada dua yaitu Syal dan ID card umroh. Kedua ini akan kami berikan saat di bandara. Setelah Bapak Ibu mensetorkan paspor dan visa di bandara kepada kami, akan kami bagikan Syal dan ID card Bapak Ibu nanti di bandara. Seperti itu. Nanti insya Allah ID card di sini, ID card resmi dari Kemenak bisa Bapak Ibu scan. Ada foto Bapak Ibu juga, nanti di scan keluar umroh dengan travel apa dan di belakangnya tertulis jelas Bapak Ibu tinggal hotel di mana nanti saat di sana, kemudian juga tertulis jelas mutawifnya siapa dan tour leadernya siapa. Nah, alhamdulillah petugas, insya Allah petugas untuk grup 8 November nantinya tour leader dengan saya sendiri, Mas Yafi, insya Allah saya akan yang membersamai Bapak Ibu dari awal berangkat dari Indonesia sampai pulang kembali di Indonesia insya Allah akan saya sendiri yang membersamai Bapak Ibu. Kemudian untuk
Mutawifnya alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Al Ustadz Faisal. Insya Allah beliau akan menemani Bapak Ibu nanti saat tiba di kota Jeddah sampai pulang kembali dari Jeddah nanti. Insya Allah bersama beliau juga insya Allah akan ditemani saat tiba di Tanah Suci. Insya Allah. Insya Allah. Baik, saya lanjut. Rekomendasi bawaan Bapak Ibu. Nomor satu, untuk laki-laki dan akhwat ya, ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan. Satu, baju koko atau gamis untuk sholat. Kemudian yang perempuan, baju gamis wanita dan kerudung panjang. Ini jumlahnya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Di sini kami tulis 2 sampai 5 setel. Ini sudah kami rekomendasikan untuk umroh selama 9 hari Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing. Kalau sekiranya 5 setel kurang, bisa dibawa lebih. Namun saran kami memang maksimal 5 setel ini karena biasanya sudah cukup untuk umroh 9 hari. Untuk pakaian sholat ya 5 setel insya Allah cukup. Kemudian sarung atau mukena. Sarung yang bapak-bapak boleh bawa mungkin 2 ya. Karena di sini saya nulis hanya satu. Kalau saya sih biasanya satu cukup ya karena jarang pakai sarung, biasanya pakai gamis. Kemudian yang ibu-ibu mukena ini jangan satu, mohon maaf. Yang ibu-ibu mukena minimal 2. Minimal 2 karena kalau satu kotor ada cadangannya seperti itu. 2 atau 3 boleh Bapak Ibu. Sila disesuaikan dengan jumlah masing-masing. Oh ya sedikit kami informasikan, insya Allah file PDF ini akan kami share di grup nanti setelah manasik, insya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali, bisa membacanya kembali nanti di grup. Kemudian nomor 3, kaos untuk istirahat atau untuk tidur, baju tidur. Kemudian baju tidur di sini juga 2 sampai 5 setel Bapak Ibu. Bisa disesuaikan nanti dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau memang setiap hari harus ganti, mungkin bawa 8 atau 7 Bapak Ibu untuk kaos seperti itu. Tapi saran saya jangan bawa banyak-banyak Bapak Ibu, insya Allah cukup. Biar kopernya juga nggak terlalu penuh ya. Kemudian nomor 4, kain ihram. Atau juga yang perempuan ini bisa baju gamis atau mukena. Khusus untuk umrohnya. Di sini jadi pakaian yang dikhususkan untuk umrohnya. Yang laki-laki pasti kain ihram ya. Yang sudah kami berikan kain ihram satu setel atas dan bawah. Nanti yang laki-laki bawa satu setel, yang dari kami, yang perempuan juga bebas. Mau pakai mukena yang diberikan wakdullah atau baju gamisnya masing-masing untuk umroh. Nanti kalau memang mau umroh badal atau umroh sunnah atau memang mau umroh lagi bisa disesuaikan. Jadi pakaian umrohnya insya Allah satu cukup ya. Laki-laki juga satu cukup. Kalau memang nanti kotor atau terkena najis saat di sana, di hari kedua atau hari ketiga mau umroh lagi nanti bisa beli lagi aja di sana. Jangan bawa kain ihram lebih dari Indonesia. Karena biasanya bikin penuh koper Bapak Ibu. Kain ihram itu tebel jadi bawa satu setel aja yang sudah kami berikan dari travel. Kalau memang mau lebih nanti beli di sana. Insya Allah banyak yang jual. Murah-murah juga insya Allah nggak terlalu. Kemudian nomor 5, jaket atau sweater. Ini wajib Bapak Ibu ya. Wajib bawa satu setel jaket atau sweater karena memasuki musim dingin insya Allah. Walaupun belum puncaknya dingin, namun memang sudah mulai pindah cuaca dari panas ke dingin. Mirip-mirip sama di Indonesia Bapak Ibu, tapi di Indonesia musim dinginnya lebih dulu nih, udah hujan mulu nih dari sekarang, khususnya di Jabodetabek. Banyak juga berita-berita banjir dari kemarin Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Indonesia musim dingin udah lebih maju, di Arab Saudi belum terlalu nih. Baru mulai mau masuk musim dingin, tapi Bapak Ibu harus bawa jaket satu minimal ya. Agar kalau menjaga-jaga, kalau memang nauzubillah sakit, udah bawa Astagfirullah. jaket. Ya, karena walaupun di hotel juga ada selimut, biasanya bed cover itu dingin, lebih enak pakai jaket Bapak Ibu. Kemudian nomor 6, handuk mandi. Handuk mandi juga Bapak Ibu bawa wajib ya satu minimal, handuk kecil bebas atau handuk besar, walaupun di hotel disediakan. Biasanya hotel Mekah Madinah ini suka telat Bapak Ibu ngasih handuk. Karena mohon dimaklumi ya, perputaran hotel di Mekah Madinah nggak seperti di Indonesia, check out, check in, check out, check in. Kalau di Arab Saudi baru ada yang check out, langsung ada yang check in. Selalu. Jadi kamar nggak pernah kosong. Selalu full setiap harinya. Jadi fasilitas hotel selalu diputar setiap hari seperti itu. Khawatir telat, Bapak Ibu prepare, siap-siap, siap siaga, bawa bawa handuk satu minimal masing-masing seperti itu. Kemudian yang ketujuh, celana dalam Bapak Ibu. Celana dalam bisa dibawa sesuaikan, mungkin 6 setel. Kalau dari kami rekomendasinya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kemudian ke-8 ini disposable underwear atau celana dalam sekali pakai. Ini bisa di skip bagi yang nggak mau bawa. Tapi kalau mau coba bawa boleh. Ini celana dalam sekali pakai. Ini biasanya banyak di supermarket Bapak Ibu. Di Indomaret udah ada, di Superindo sudah ada. Bisa dibeli coba ya. Kalau mau dicoba boleh.
Saya sendiri belum pernah coba, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi biasanya eh, cerita dari teman-teman yang sudah pernah pakai ini lumayan nyaman. Tapi biasanya saya sih nggak pernah bawa ya celana dalam sekali pakai ini. Saya biasanya bawa celana dalam 6 sampai 7 insya Allah cukup Bapak Ibu. Kemudian nomor 9 perawatan wajah, tubuh, pelembab, body lotion, dan lain-lain. Atau skincare Bapak Ibu ya lebih tepatnya. Jangan lupa dibawa Bapak Ibu ya untuk skincare dan pelembab pelembab wajah seperti Vaseline. Ini lumayan berguna, sangat berguna Bapak Ibu. Untuk hidung, untuk kaki-kaki ini biasanya kita kering ya. Siku-siku biasanya kering boleh dipakai di bagian tubuh-tubuh yang suka kering. Kemudian ibu-ibu yang mau bawa skincare juga silahkan, dipersilahkan. Body lotion, hand body boleh dipersilahkan. Kemudian juga jangan lupa bawa alat-alat mandi seperti sabun, sikat gigi. Walaupun di hotel ada, tapi Bapak Ibu lebih nyaman pasti membawa milik pribadi. Jadi jangan lupa juga untuk dibawa. Kemudian nomor 10 obat-obatan kesehatan seperti tolak angin, vitamin C, suplemen kesehatan, panadol biru, merah, hijau, atau obat flu atau yang lain-lain. Masker juga Bapak Ibu boleh dibawa eh, jaga-jaga. Nauzubillah kalau memang kita batuk pilek nanti di sana karena cuaca yang cukup berbeda, nanti kita jadi pakai masker yang memang nauzubillah dikasih ujian pilek, batuk pilek di sana, jadi kita pakai masker. Insya Allah juga jangan lupa bawa tolak angin nih, obat-obatan paten Indonesia Bapak Ibu. Tolak angin, panadol hijau, merah, biru ini boleh dibawa masing-masing. Atau memang yang aktif minum obat harian, punya obat khusus, punya sendiri obat khusus harian yang harus diminum, jangan lupa dibawa Bapak Ibu. Itu boleh dibawa, harus dibawa jangan sampai lupa. Kemudian nomor 11 kaos kaki. Kaos kaki ini yang laki-laki mungkin 2 sampai 3 style cukup, namun yang wanita nanti bisa disesuaikan lagi. Karena wanita pasti kan setiap harinya pakai kaos kaki. Jadi jangan lupa disesuaikan masing-masing. Jangan terpaku sama tulisan di sini Bapak Ibu ya 2 sampai 3 style. Pasti yang wanita nggak cukup kalau hanya 3 style karena setiap hari pakai kaos kaki. Ya mungkin 6 sampai 9 boleh. Kemudian nomor 12 kacamata hitam. Nah, ini tentatif Bapak Ibu, boleh dibawa boleh enggak kacamata hitam. Biasanya bisa buat nanti saat city tour ya, siang hari lumayan silau mataharinya atau ya memang untuk foto-foto Bapak Ibu. Keren-kerenan kan bagus juga ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 13 alat cukur. Gunting kecil, gunting kuku atau cutter boleh juga Bapak Ibu kalau misalnya mau buat potong-potong buah nanti di sana kan. Jadi jangan lupa dibawa gunting kecil minimal satu, kemudian gunting kuku minimal satu. Kalau nggak bawa, biasanya saya bawa, nanti bisa pinjam sama saya insya Allah. Kemudian nomor 14, charger handphone juga jangan lupa dibawa agar handphonenya bisa diisi nanti di sana. Kemudian nomor 15, power bank. Ini boleh bawa, boleh nggak Bapak Ibu ya, sunnah saja. Power bank bagi yang ingin membawa power bank, ini 10.000 mAh maksimal. Maksimal 10.000 mAh. Kalau nggak bawa powerbank nggak apa-apa karena di setiap titik insya Allah bisa ngecas. Di pesawat bisa ngecas, di bandara bisa ngecas, di kamar apalagi. Kemudian saat city tour di bis juga bisa ngecas. Jadi insya Allah di setiap titik banyak colokan, Bapak Ibu bisa charger. Kalau nggak mau bawa powerbank, biasa repot juga ya kalau yang nggak biasa powerbank nggak tahu lagi memang belum punya. Nggak usah dipunya-punyain Bapak Ibu, nggak usah dibeli-beli gitu untuk umroh bawa powerbank nggak wajib karena nggak perlu bawa powerbank insya Allah juga bisa cukup. Nomor 16 Al-Quran kecil atau Al-Quran pocket yang biasa dimasukin kantong. Ini sunnah Bapak Ibu boleh bawa boleh enggak. Kalau yang memang pede mau baca pakai HP maksudnya handphone di pesawat atau di bis boleh silakan. Di bandara akan sambil nunggu sambil ngaji boleh Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 17 botol semprotan kosong. Ini boleh bawa boleh enggak Bapak Ibu ya, botol semprotan kosong yang kecil mungkin di bawah 100 mili ya. Nanti dimanfaatin untuk isi zam-zam. Jadi saat saat sholat 5 waktu ke masjid, wajah kering kan, ngantuk, semprot muka pakai air zam-zam enak Bapak Ibu biasanya. Kemudian saat tawaf, sa'i, mulai lelah, mulai lesu, semprot mukanya pakai air zam-zam biasanya seger lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 18, payung lipat. Nah, ini juga boleh bawa, mungkin jaga-jaga kalau hujan sekali ya, atau memang cuacanya siangnya panas, di titur boleh bawa payung lipat. Kalau nggak mau bawa payung lipat, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, colokan stop kontak kaki tiga. Nah, ini boleh dibawa ya adapter, karena di Arab Saudi sendiri, colokannya internasional Bapak Ibu. Jadi dia kakinya tiga. Mohon maaf, saya contohin pakai jari ya, kakinya tiga seperti ini. Kalau di Indonesia kakinya dua. Jadi bawa adapter lah.
dari Indonesia, minimal satu. Nanti kalau nggak bawa, nanti insya Allah di sana ada life hacks-nya, saya ajarin sedikit trik biar bisa colok kaki dua ke colokan kaki tiga insya Allah. Nah, mohon diperhatikan Bapak Ibu, ini titik kumpul nanti kita, titik kumpul saat di bandara, titik kumpul di Zukavia Buffet Resto Airport Soekarno-Hatta Terminal 3 G3. Hari Senin 8 November, mohon maaf Bapak Ibu, harinya salah ini. Kenapa hari Senin ya Allah? Nanti saya revisi Bapak Ibu ya. Harinya nih hari Sabtu harusnya 8 November ya. Sebentar saya cek. Betul, 8 November itu hari Sabtu. Kenapa Senin? Mohon maaf Bapak Ibu, hari Sabtu 8 November pukul 6 pagi. Nanti saya revisi ya. Pukul 6 pagi. Jadi Bapak Ibu berkumpul di Airport Soekarno-Hatta Terminal 3 di Resto Zukavia. Insya Allah pukul 6 pagi kita berkumpul di bandara. Jadi Bapak Ibu sebelum jam 6 kalau bisa sudah tiba. Insya Allah nanti jam 6 pagi kita sudah masuk ke Resto Zukavia untuk sarapan pagi dan briefing sebelum keberangkatan. Insya Allah nanti bersama saya sendiri. Kemudian untuk nanti manasik offline-nya kemungkinan kita akan manasik offline di Madinah Bapak Ibu bersama Ustadz Faisal langsung di Madinah. Untuk nanti titik kumpul kita di Zukavia kita hanya briefing dan persiapan keberangkatan. Note ya Bapak Ibu, note-nya disarankan seluruh jamaah hadir sesuai waktu yang telah ditentukan dan seluruh jamaah langsung membawa koper dan paspor masing-masing. Jangan sampai ada yang tertinggal. Barang-barang yang ingin membawa safar umroh jangan sampai tertinggal. Jam 6 pagi sudah berkumpul hari Sabtu 8 November di bandara insya Allah. Baik, saya lanjut. Nah, dress code keberangkatan. Bapak Ibu bagi yang sudah dijahit batiknya bisa digunakan nanti pada hari Sabtu 8 November saat berkumpul di bandara kita menggunakan batik yang sudah kami berikan dari travel. Nanti demi keseragaman Bapak Ibu ya mohon dipakai, mohon dijahit karena ini mungkin kita pakai hanya sekali saat keberangkatan aja. Kalau saat kepulangan nggak wajib. Kita biasanya mewajibkan seluruh jamaah memakai batik yang sudah kami berikan saat keberangkatan. Koper. Seluruh koper wajib diberi nama masing-masing. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Di kiri saya, di garis merah bulat ada nama kecil. Boleh nama kecil seperti ini atau nanti di depan koper Bapak Ibu bebas. Yang penting seluruh koper, koper besar maupun koper kecil wajib diberi nama masing-masing Bapak Ibu. Jangan sampai nggak diberi nama. Nanti agar memudahkan kami juga Bapak Ibu, nanti akan ada tag bagasi dari kami. Jadi Bapak Ibu wajib memberi nama koper besar dan koper kecil wajib ada namanya masing-masing biar kita tahu identitas koper nih punya siapa gitu ya. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi nanti saat di bandara. Baik, aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 23 kg. Bawaan ke kabin adalah 7 kg. Koper kabin yang boleh dibawa ke atas pesawat adalah 50% dari jumlah jamaah. Kemudian jamaah disarankan tidak membawa koper kecil ke dalam kabin pesawat. 2 koper masuk ke bagasi. Selama perjalanan, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling kecuali bawaan ke kabin pesawat. Baik Bapak Ibu sedikit saya jelaskan ya. Koper besar ini yang besar maksimal beratnya 23 kg dan koper kecil ini juga maksimal 7 kg. Kalau mau dibawa ke kabin. Saran kami dua-duanya koper masuk ke bagasi aja Bapak Ibu. Nggak repot jadinya. Nggak repot bawa-bawa koper ke atas pesawat. Tapi jangan semuanya bawa setor ke bagasi juga. Kalau Bapak Ibu mau bawa jaket, buat di pesawat kan dingin banget. Bawa jaket, bawa obat-obatan, prepare, atau mau bawa makanan-makanan kecil untuk di pesawat. Jangan lupa dibawa koper kabinnya. Jadi nggak usah bawa tambahan tas ransel. Pakai koper kabin yang sudah kami berikan aja. Jadi nanti ke atas pesawat, Bapak Ibu bawa jaket, bawa makanan boleh. Yang nggak boleh adalah bawa air. Air nggak boleh bawa dari luar bandara. Biasanya air harus beli di dalam nanti setelah imigrasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gunting, gunting kuku, dan lain-lainnya, alat tajam masuk ke bagasi. Gunting, gunting kuku, cutter, pisau, atau alat tajam lainnya Bapak Ibu yang bawa-bawa benda tajam sekecil apapun itu. Pisaunya sekecil apapun itu, gunting kuku. Nggak boleh dibawa ke kabin atau di tas kabin, di tas ransel atau di tas lempang. Semua alat tajam wajib dimasukkan ke koper besar. Kemudian cairan yang melebihi 100 mili juga wajib masuk ke dalam koper besar. Cairan yang melebihi 100 mili apa sih Mas? Sabun biasanya, skincare. Jadi semua cairan yang melebihi 100 mili
wajib masuk ke koper besar, jangan masuk ke koper kecil. Nanti takutnya disita Bapak Ibu. Kemudian power bank maksimal 10.000 mAh. Wajib dibawa ke kabin, nggak boleh power bank haram hukumnya ditaruh di dua koper ini. Bapak Ibu yang ingin membawa power bank, laptop, atau benda apapun yang ada baterainya. Biasanya apa Mas yang ada baterainya? Senter kecil, kipas angin tangan yang nggak kita sadari ada baterainya juga. Itu nggak boleh ditaruh di koper, dua koper ini. Jadi semua benda yang ada baterainya harus dimasukkan ke tas ransel atau tas lempang yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Aturan seat grup umroh. Tiket grup umroh Saudi Airlines, grup atau grup umroh, aturan dasarnya adalah random seat, tidak bisa request berurutan. Khusus di Jakarta, tim handling akan memfasilitasi booking seat berdasarkan room list yang kami susun. Namun, kadang tetap tidak berurutan. Teknisnya, ketika sudah duduk rapi di dalam pesawat, baru saling bertukar. Ketika kepulangan dari Bandara Jeddah, bisa saja diberlakukan check-in counter maskapai secara mandiri. Tiap jamaah akan antri satu persatu untuk profiling dan tiket oleh petugas. Baik, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu ya. Untuk di Indonesia, di Jakarta, nanti kita ada tim handling, Bapak Ibu nggak perlu check-in masing-masing, nggak perlu ngantri. Jadi Bapak Ibu duduk rapi di Zukavia makan pagi, nanti kita ajak ke atas ke counter check-in, Bapak Ibu tinggal kita bagiin paspornya masing-masing. Bagasinya dan paspornya sudah kami yang bantu check-in kan, ada tim handling yang mengurusi. Namun nanti untuk seat di dalam pesawat biasanya kami sudah request ke maskapai untuk booking blocking seat. Biasanya Bapak Ibu sudah duduk bersebelahan dengan keluarganya masing-masing. Yang suami dengan istrinya, yang anak dengan ibunya semuanya sudah duduk rapi dengan sesuai room list yang kami susun. Seperti semua keluarganya sudah berderetan ya. Namun kalau memang nanti teknisnya belum berderetan dari boarding pass, nanti Bapak Ibu di dalam pesawat duduk rapi dulu sesuai boarding passnya masing-masing. Insya Allah nanti saya bantu untuk saling bertukar. Insya Allah biasanya minim terjadi Bapak Ibu. Biasanya dari Jakarta sudah sesuai dengan keluarganya masing-masing duduknya. Nah, kalau di Bandara Jeddah nanti saat pulang di Bandara Jeddah Bapak Ibu biasanya ini nggak selalu bisa check in dari handling. Biasanya Bapak Ibu juga kalau memang sedang crowded, Bapak Ibu akan check in masing-masing antri satu persatu di depan counter. Seperti itu teknisnya. Jadi kalau nanti saat kepulangan akan kami ingatkan kembali, Bapak Ibu baris bersebelahan dengan istrinya, bersebelahan dengan anaknya, dengan keluarganya masing-masing agar duduknya nanti juga dapat bersebelahan seperti itu. Baik, saya lanjut ya. Ini gambaran handling di Indonesia. Nanti Bapak Ibu yang setelah kumpul di Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu bagasinya kami yang atur, kami yang check-in kan di depan konter. Gambarannya seperti ini. Bapak Ibu nggak perlu mikirin koper lagi, duduk rapi aja di lounge Zukavia. Nanti kita briefing, paspornya dan bagasinya kami yang check-in kan. Nah, kemudian Bapak Ibu akan menerima koper kembali nanti di Madinah. Kalau ini gambaran yang sebelah kiri saya, yang depan bis, ini gambaran koper Bapak Ibu setelah tiba di Tanah Suci nih, tiba di Bandara Jeddah. Nanti ada yang handling, ada tim handling, ada porter yang memasukkan ke dalam bis. Kemudian Bapak Ibu akan menerima koper kembali di depan kamar Madinah. Seperti gambar di kanan saya nih, di samping kanan saya. Kamar 4120. Kamar 4120 nih. Nah, depannya ada Astagfirullah. Depannya ada kopernya jamaahnya. Nah, jadi ini kamar 4120, depannya ada koper, ini adalah koper penghuni depan kamarnya tersebut seperti itu. Nah, untuk Raudoh sebagai alternatif untuk memasuki Raudoh saat ini harus menggunakan aplikasi Nusuk. Baik Bapak Ibu sedikit saya jelasin ya. Untuk Raudoh nanti ada dua opsi. Opsi pertama adalah insya Allah tasreh Raudoh yang diberikan dari travel. Namun ini sifatnya tentatif, bisa keluar bisa enggak. Kemudian yang kedua adalah caranya menggunakan aplikasi Nusuk. Nanti insya Allah akan kami ajarkan, kami share di grup video tutorialnya setelah visa Bapak Ibu sudah isut. Kalau visa Bapak Ibu sudah terbit, nanti akan kami share di grup visanya. Kemudian akan kami share juga tutorial menginstal aplikasi Nusuk untuk mendapatkan antrian masuk ke Raudoh. Jadi insya Allah Bapak Ibu, mohon doanya, waktunya masih panjang, masih 1 mingguan lagi. Insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa memasuki Raudoh, insya Allah. Nah, saya sedikit baca ya, agak kami percepat insya Allah untuk pembacaan itinerary-nya.
Hari pertama, Bapak Ibu, Jakarta, Jeddah, Madinah. Nanti kumpul di Bandara Soekarno-Hatta pukul 6 pagi, kemudian proses check-in profiling pesawat, kemudian pukul 10 pagi Bapak Ibu akan take off menuju Arab Saudi, Jeddah. Kemudian Bapak Ibu akan landing di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 15.55 atau jam 4 sore, jam 4 kurang 5 menit. Setelah itu proses check out pesawat, imigrasi, kemudian kita menuju Madinah bareng-bareng menggunakan bis. Insya Allah nanti kita akan bertemu Ustadz Faisal di Bandara Jeddah ini Bapak Ibu. Setelah itu kita menuju kota Madinah menggunakan bis bersama-sama. Kemudian kemungkinan 4 jam Bapak Ibu dari Jeddah ke Madinah. Setibanya di Madinah, nanti insya Allah kita pengenalan pintu Masjid Nabawi, kemudian juga sholat, nanti juga insya Allah sholat, kalau masih keburu sholat maghrib, kalau nggak keburu berarti kita langsung sholat maghrib dan isya di jamak di Masjid Nabawi, insya Allah nanti bersama saya, insya Allah Bapak Ibu. Kemudian hari kedua 9 Ahad 9 November kita city tour kota Madinah. Nanti rutenya ada Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, dan nanti ada beberapa destinasi juga Bapak Ibu ya yang nggak turun. Kemudian hari ketiga Bapak Ibu city tour sekitar Masjid Nabawi, ziarah sekitar Masjid Nabawi ya, nanti ada makam Baki, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, kemudian ada juga Sakifah Bani Saidah. Nanti juga kita insya Allah semoga ya mendapatkan tasreh untuk memasuki Raudhoh. Semoga bisa masuk Raudhoh Bapak Ibu di hari Senin insya Allah nanti. Mohon doanya Bapak Ibu. Kemudian hari keempat kita akan check out dari kota Madinah, dari Hotel Madinah. Kita perjalanan dari Madinah ke Mekah menggunakan kereta cepat insya Allah. Kemudian kita tiba di Mekah insya Allah kemungkinan malam hari di hari Selasa 11 November. 11 November kemungkinan kita akan pelaksanaan umroh nanti Bapak Ibu. Di malam hari. Proses pelaksanaan umrohnya hari Selasa malam hari. Jadi Bapak Ibu nanti selama di Madinah jangan terlalu diporsir. Kalau memang sudah capek jangan dipaksa harus sholat di masjid. Nggak usah Bapak Ibu. Nggak harus sholat di masjid, nggak wajib kalau memang sudah capek. Kalau sudah capek jangan diporsir, jangan dipaksa. Simpan tenaganya untuk saat di Mekah. Karena tujuan kita adalah umroh. Jadi kita untuk simpan tenaga nanti untuk umroh di Mekah. Insya Allah kita akan umroh, pelaksanaan umroh bersama-sama tanggal 11 November, hari Selasa. Dini hari Bapak Ibu kemungkinan malam hari, mohon maaf. Saya lanjut hari kelima city tour kota Mekah. Nah, setelah umroh malam hari, paginya kita city tour kota Mekah, Bapak Ibu. Jadi tenaganya di Mekah nih cukup perlu tenaga, jadi Bapak Ibu harus simpan tenaga untuk di Mekah. Setelah umroh malam hari, paginya hari Rabunya kita city tour kota Mekah. Insya Allah city tour kota Mekah cuma sampai zuhur, Bapak Ibu. Setelah zuhur, Bapak Ibu bisa istirahat, bisa tidur kembali. Kemudian isi titur kota Makkah ya rutenya nanti ada Jabal Sur, ada Arafah, Mina, Muzdalifah, juga nanti ada Jabal Nur. Jabal Nur kemungkinan kita nggak bisa turun ya Bapak Ibu ya. Jabal Nur kita lewatin aja. Nanti Jabal Nur itu adalah jabal yang di atasnya ada Gua Hiro. Gua Hiro tempat Nabi Muhammad SAW saat pertama kali mendapatkan wahyu. Kemudian hari ke-6 Bapak Ibu ya. Hari ke-6 kita akan city tour kota Taif insya Allah. Nanti bisa dimanfaatkan Bapak Ibu yang bawa jaket karena kota Taif biasanya dingin. Bisa dipakai jaket nanti Bapak Ibu. Kota Taif ini biasa dijuluki puncaknya di Indonesia. Kalau di Indonesia seperti puncak Bogor atau Bandung. Seperti itu cuacanya Bapak Ibu, sejuk dingin di kota Taif. Jadi nanti yang bawa jaket jangan lupa pakai jaket saat city tour kota Taif. Kemudian Bapak Ibu hari ketujuh kita nggak ada kegiatan, kegiatannya hanya sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kegiatannya bebas. Nah hari ketujuh ini nanti bisa dimanfaatkan jika memang Bapak Ibu mau beli oleh-oleh. Karena ini juga hari terakhir di Mekah nih, kemungkinan sebelum hari terakhir di Mekah. Jadi Bapak Ibu bisa dimanfaatkan karena hari ketujuh hari Jumat nggak ada kegiatan, bisa dimanfaatkan untuk beli oleh-oleh. Nanti insya Allah kalau ada waktu nanti kita antar sama-sama bareng-bareng beli oleh-oleh di kaki ya. Kemudian hari ke-8 Bapak Ibu hari ke-8 check out Hotel Mekah. Insya Allah check out Hotel Mekah setelah makan siang Bapak Ibu ya. Di hari Sabtu 15 November 2025. Kemudian Bapak Ibu akan menuju kota Jeddah setelah itu. Nah, setelah menuju kota Jeddah, kita kemungkinan menuju kota Jeddah di sore hari. Kemudian kita di Jeddah kemungkinan akan ada apartemen transit nanti Bapak Ibu. Akan ada hotel transit selama 4 jam mungkin ya beberapa jam aja.
Karena kita akan take off hari Ahadnya jam 9 pagi. Jadi Bapak Ibu di malam hari nanti istirahat kemungkinan di hotel transit insya Allah. Nanti akan ada informasi lebih lanjut saat di keberangkatan. Sambil keberangkatan insya Allah nanti akan informasi by grup semuanya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan lupa dipantau terus grupnya. Nanti kalau yang memang nggak biasa pantau grup juga insya Allah saya sering call masing-masing satu-satu insya Allah. Baik, hari ke-16, hari ke-9, tanggal 16, Bapak Ibu take off menuju Indonesia pukul 9 pagi. Kemudian Bapak Ibu akan tiba di Bandara Indonesia di tanah air pukul 22.45 atau setengah 11 malam. Nah, ini sudah malam hari, kita tiba di Indonesia jam jam 11 malam kurang 15 menit. Nah, setelah tiba di Indonesia, kemudian Bapak Ibu exit imigrasi menuju launch umroh. Nanti insya Allah akan ada tim handling dan panitia dari tim Indonesia dari tim Wafdullah. Nanti setelah itu Bapak Ibu kami bagikan nasi box untuk makan malam. Kemudian mohon kerelaan waktunya kurang lebih 2 jam Bapak Ibu untuk menunggu bagasi dan air zam-zam Bapak Ibu semuanya. Setelah kami bagikan bagasi dan air zam-zam, kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Alhamdulillah. Nah, untuk hotel Bapak Ibu ya, hotel yang memilih paket silver di Madinah, hotelnya adalah Kayan Internasional, di Mekah hotelnya adalah Sawaid Al Khair. Ini insya Allah sama-sama dekat ya, kemungkinan 5 sampai 7 menit jalan kaki dari masjid ke hotel, 5 menitan lah biasanya insya Allah ini dekat. Kemudian Hotel Platinum Mekah di Madinahnya Fronteiba, kemudian di Mekahnya adalah Movenpick di dalam Tower Zamzam. Ini dua hotel tersebut sudah berada di pelataran masjid ya, Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan. Nomor satu yang pertama adalah paspor. Dikumpulkan saat tiba di Jeddah. Jadi nanti paspor Bapak Ibu setelah kami bagikan di Bandara Indonesia, Bapak Ibu akan memegang masing-masing paspornya. Setelah itu saat landing di kota Jeddah, paspor Bapak Ibu akan dikumpulkan ke saya sendiri insya Allah ya nanti di dalam bis perjalanan dari Jeddah sampai Madinah nanti akan kami kumpulkan paspor Bapak Ibu satu persatu. Nah, identitas selama Bapak Ibu di Arab Saudi adalah ID card. Nanti ID card ini wajib dipakai kemanapun Bapak Ibu. Saat keluar kamar pokoknya harus pakai ID card. Nah, kalau syal ini juga nggak selalu digunakan saat aktivitas rombongan seperti city tour, umroh, ataupun nanti ziarah raudhah. Ini harus menggunakan syal. Kemudian yang keempat, on time saat jadwal city tour. Harap solid dan saling mengingatkan ya Bapak Ibu agar tidak telat. Kemudian yang kelima, selalu sabar dalam ibadah. Nah, ini juga dalam ibadah kita harus sabar. Insya Allah nanti akan disenggol sedikit oleh Ustaz Faisal ya terkait bab-bab sabar dalam ibadah. Kemudian yang kelima, selalu menghormati jamaah lain layaknya keluarga sendiri. Kerjasama dan kekompakan perlu dijaga Bapak Ibu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Baik Bapak Ibu, jadi selama program safar nanti kita selama umroh, kita adalah satu grup, kita adalah satu keluarga. Mohon kita sama-sama solid, Bapak Ibu. Saya hanya tour leader, kayak saya hanya membersamai Bapak Ibu. Saya hanya menjaga dan mengumumkan seluruh aktivitas Bapak Ibu selama di sana. Namun, untuk kekompakan, mari kita sama-sama menjaga solidaritas dan kekompakan masing-masing. Kita saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lain agar kita tetap kompak, rukun dari awal berangkat sampai pulang nantinya. Kemudian paspor, nah ini tadi paspor sudah saya singgung ya, setelah sampai tiba di Jeddah, kita akan mengumpulkan paspor. Nah ini perkiraan cuaca Bapak Ibu, perkiraan cuaca selama di Madinah dan di Mekah. Perkiraan cuaca di Madinah dan di Mekah ini mungkin di siang hari ya, di siang hari 30 derajat lebih Bapak Ibu. Udah nggak terlalu panas, tapi ya masih cukup panas lah. Kemudian di malam hari ini udah dingin nih Bapak Ibu nih, 25 derajat. Nah, ini perkiraan cuaca aja Bapak Ibu ya. Saya kutip dari Google. Biasanya bisa salah-salah ya, bisa benar juga Bapak Ibu. Umumnya cuacanya memang lagi 20 derajat lebih kalau di malam hari. Jadi memang sudah masuk musim dingin. Jadi Bapak Ibu kalau malam hari cukup dingin, mungkin sholat maghrib, sholat isya bisa pakai jaket. Nah, kepulangan ke tanah air insya Allah pada hari Ahad 16 November 2025 pukul 22.45
waktu Indonesia Barat, kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Setelah proses imigrasi cukai, jamaah langsung menuju lounge kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air zam-zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah semua proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan zam-zam Bapak Ibu kurang lebih 3 jam. Setelah selesai proses bagasi dan zam-zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karuniai ibadah umroh kita dengan umroh yang mabrur dan makbul. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini adalah gambaran paket data roaming Bapak Ibu ya, atau kuota internet selama umroh nanti. Kemungkinan 300 sampai 350 ribu Ibu, Bapak Ibu. Ini jangan dibeli dari hari ini, nanti di bandara dibelinya saya bantu insya Allah. Nanti saya bantu untuk membeli kuotanya masing-masing. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sesi manasik umroh atau ibadah umroh, mungkin ada pertanyaan terkait teknis Bapak Ibu bisa ditanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan. Ustadz Afwan, ya bagi yang membawa anak kecil, balita usia 5 tahun, itu bagaimana teknisnya apabila menggunakan apa namanya stroller, kereta itu seperti apa? Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Izin saya jawab untuk yang membawa balita atau child ya Bapak Ibu ya. Untuk yang membawa toddler atau anak kecil, Yusuf tangannya masih kalau ngene. memang mau pakai stroller, saran kami jangan umroh. Kalau memang mau pakai stroller umroh, nanti Bapak sebentar, mohon saya mute dulu ya. Nah, baik. Untuk child ya Bapak Ibu yang membawa stroller, saran kami saat umroh nggak usah pakai stroller Bapak Ibu. Karena kalau pakai stroller atau pakai kursi roda nanti akan terpisah dari rombongan. Yang menggunakan stroller dan kursi roda harus naik ke lantai 2 untuk tawafnya. Karena nggak bisa di pelataran Ka'bah. Kalau di pelataran Ka'bah harus bersih, nggak boleh ada stroller ataupun kursi roda. Nanti teknisnya, kalau memang namanya anak kecil ya nggak bisa dijaga, mungkin Bapak bisa jaga-jaga beli gelang yang tali diikat ke anaknya, diikat ke Bapak juga. Jadi saat tawaf dipakaikan itu, mungkin juga nanti bisa digendong, gantian-gantian. Nanti insya Allah, kalau saya nggak repot, bisa saya bantu, Pak. Insya Allah, insya Allah. Nanti ganti-gantian aja sama Bapak, sama Ibu, sama saya juga bisa ganti-gantian, saling ganti-gantian. Pak Kalau Ustadz saya mau tanya lo ya. baik, silakan. Halo Pak Ustadz saya mau tanya Pak. Baik, silakan Pak, Ibu, Ya, silakan. iya. Pak, saya Bu Kusnul Pak dari Salatiga. Mau tanya, ini untuk mikot, kita ambil mikotnya itu kita naik kereta api, apakah kita berhenti dulu di Bir Ali atau kita nanti terus naik kereta karena waktu tahun kemarin 2022 saya pernah ikut ke Abdullah itu tidak mampir ke Bir Ali. Ya, kita kasihan juga yang belum pernah umroh jadi biar bisa merasakan mikotnya di Bir Ali. Terima kasih. Baik, Ibu Husnul, terima kasih pertanyaannya. Nah, betul sekali ya, untuk tahun-tahun di tahun lalu atau 2022, mungkin di bulan-bulan sebelumnya juga Wafdullah pernah untuk yang naik kereta cepat, mikotnya ini memang di kereta cepat. Namun Alhamdulillah ya, untuk 8 November kita dapat jadwal kereta cepatnya sore hari. Jadi insya Allah kalau memang nggak ada kendala, nggak ada halangan, semoga insya Allah kita bisa ke Bir Ali nanti bareng-bareng. Jadi dari Oh, hotel, alhamdulillah check ya. out hotel, kita makan siang dulu. Setelah makan siang, kita bareng-bareng menggunakan bis menuju Bir Ali. Kita nanti Oh ya. mikot di Bir Ali, sholat 2 rakaat, kemudian baru kita ke stasiun kereta. Semoga memang Oh ya. jadwalnya tidak bergeser, Bapak Ibu. Mohon doanya karena juga waktu masih panjang ya, masih bisa berubah-berubah. Semoga rencana ini, rencana awalnya sudah sesuai, sudah semuanya sudah kami sesuaikan. Semoga nggak bergeser, Bapak Ibu. Oh, terima kasih ya, Pak. Nih, Baik, baik. lagi. Izin saya jawab dulu ya yang ada di chat nih. Tadi ada pertanyaan di Iya. chat. Kalau pulang dari Jeddah ke Jakarta, apakah check-in mandiri atau dari Wafdullah? Dari Jeddah, biasanya kita tetap menggunakan handling Bapak Ibu ya di Jeddah. Namun teknisnya biasanya peraturan Arab Saudi selalu berubah-ubah.
khawatirnya nanti kalau memang handling nggak bisa men-check-in kan, kita nanti jaga-jaga sudah baris satu persatu di depan konter masing-masing. Namun kalau memang handling bisa men-check-in kan, akan dibantu oleh tim handling untuk check-innya insya Allah. Kemudian aplikasi Nusuk ini apakah satu aplikasi per handphone untuk satu orang atau bisa untuk beberapa orang? Satu handphone hanya satu aplikasi, Bapak. Namun satu aplikasi tersebut nanti bisa digunakan beberapa akun, tapi teknisnya adalah masuk, login, daftar satu orang, logout. Setelah itu login baru untuk akun yang lain seperti itu. Nanti insya Allah akan saya share ya tutorialnya. Penerbangan berapa jam ya dari Jakarta ke Jeddah? Penerbangan dari Jakarta ke Jeddah 9 jam. Oh, 9 jam. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain terkait teknis? Bapakmu Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Pak Ustadz. Saya mau menanyain ini nih, hari ke-8. Baik, Bapak Bayu. Hari ke-8 itu kan check out hotel Makkah ya, itu jam berapa ya? Ya, hari ke-8 nanti insya Allah kita check out hotel Mekah, kemungkinan pada makan siang. Setelah jadi pada zuhur, kita Oke. makan dulu, makan siang dulu, check outnya sebelum zuhur. Tapi kita keluar hotelnya pada sholat zuhur setelah makan siang gitu. Kemungkinan kita akan check out jam Oke. 11 pagi, kita sudah keluar kamar semuanya, namun kita keluar dari hotel kemungkinan jam 2 siang. Seperti itu, Bapak. Jam 2 siang ya. Berarti langsung ke ini ya, dari Makkah ke Jeddah dulu ya? Jeddah dulu, nanti insya Allah semoga kita akan ada city tour Jeddah. Nanti kita ke Museum Alamudi dulu, kemudian ke Corniche dulu, ada jalan-jalan di kota Jeddah dulu lah, insya Allah. Oh, berarti hari ke-8 itu ada jalan-jalan ya. Setelah jalan-jalan naik bis ya itu ya. Ya, naik bis, Pak. Naik bis ya menuju ke ini ya. Berapa jam perkiraan waktu dari Makkah ke Jeddah? Dari Mekah ke Jeddah 1 jam, Bapak Ibu. Cuma 1 jam. Dekat. Oke, siap, siap, siap. Berarti ada city tour di situ ya. Ya, nanti ada city tour. Sama yang kedua nih Pak Ustadz. Baik, Ini Pak kan Yu. kami bawa ibu yang saat ini perlu kursi roda ya, karena ada Baik. sedikit sakit, yaitu sakit stroke. Lah kemarin Pak Abdurrahman menyampaikan bahwa akan ketika tawaf itu di lantai 2 ya. Nah, lantai Betul. 2 itu akan ada yang mendampingi, yaitu dari mutawifnya atau siapa gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Bayu. Nanti untuk teknisnya, karena Pak Bayu mungkin nanti akan ada kami carikan satu mutawif lagi ya untuk mendampingi Pak Bayu dan Ibu yang memakai kursi roda nanti di lantai 2. Nah, kalau Pak Bayu mau ikut rombongan, ikut kita, bisa nanti jadi Ibu bersama satu ustazah nanti untuk di lantai 2. Jadi Ibu sendiri aja bersama Ustazah. Pak Bayu bisa ikut grup kita. Tapi kalau memang Pak Bayu mau dampingi, bisa juga. Kalau Pak Bayu mau dampingi, berarti Oke, nanti kita carinya satu laki-laki, mutawif gitu, bukan Ustazah. ya. Nanti kita bisa Oke, obrolkan gitu. siap, siap. Makasih Pak. Baik, sama-sama Pak Bayu. Izin saya jawab dulu nih yang dari chat lumayan masuk banyak nih dari Pak Yusuf. Umroh kedua waktunya sore atau malam? Kemungkinan malam nih Pak. Atau bisa juga mungkin sebelum maghrib. Nanti kita sesuaikan sih setelah pulang dari City Tour Kota Mekah kemungkinan. Atau mungkin bisa di hari Jumat. Karena hari Jumat kosong. Untuk umroh kedua ini tentatif ya kita adakannya nanti kita bisa lihat di lapangan. Untuk arrangement kamar di Jeddah waktu kepulangan itu apa sama dengan yang di Mekah? Nah, saat nanti di hotel transit Jeddah, mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan ini tidak ada kamar. Ini hanya satu hall besar, nanti kita istirahat di situ seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk di apartemen transit di Jeddah, kemungkinan ini bukan kamar, satu hall besar. Stroller apa bisa dititip pas umroh? Bisa Bapak Ibu. Nanti dititip di hotel aja sih sebaiknya, nggak usah dibawa saat saat teknis dari hotel ke masjid, kita nggak usah pakai stroller, digendong aja ganti-gantian atau memang diajak jalan kecuali memang anaknya
teknisnya nanti anaknya di lapangan agak agak tantrum ya, agak agak ngerengek, mungkin bisa kita pakai stroller dibarengin sama ibu ibunya Pak Bayu yang tadi di lantai 2 kalau memang nanti ada anak yang memang harus pakai stroller gitu. Manasik sebelum keberangkatan apa ada manasik offline juga nanti? Insya Allah nanti manasik offline akan kami adakan di Madinah bersama Ustadz Faisal. Untuk balita pada saat ibadah umroh apakah diperbolehkan memakai pampers? Boleh untuk balita. Nanti akan saya tanyakan juga kayak Ustadz Faisal ya, karena balita pastinya kan belum balik. Jadi memang boleh pakai pampers untuk balita. Mungkin memang harus agar tidak jatuh ya kotorannya saat nanti saat sedang tawaf gitu. Kemudian izin bertanya untuk pembagian kamar hotel apakah sudah dibagikan? Nanti akan kami infokan di grup Bapak Ibu terkait pembagian hotelnya. Ada berapa jamaah untuk keberangkatan 8 Nov? Insya Allah totalnya 40 jamaah. Pas bersama saya 41 yang dari Indonesia insya Allah. Baik Bapak Ibu, izin ya saya stop dulu pertanyaan terkait teknis. Nanti jika masih ada Ustadz pertanyaan, boleh bertanya satu lagi Ustadz izin. baik boleh satu Ustadz terakhir. Yuyun Baik, Ustadz. baik Ibu Ya, Yuyun, silakan. Assalamualaikum. Ustadz tadi kan disebut nanti di bandara harus menunjukkan sertifikat vaksin. Ya, Kemarin kan cuma dikirim lewat email, apa harus di print apa nanti boleh ditunjukkan melalui handphone? baik untuk vaksin yang memang sudah menggunakan barcode hanya PDF, PDF-nya mohon dikirim ke kami segera. Nanti yang kami yang printkan, Bapak Ibu nggak usah print. Jadi untuk tiket, visa, dan vaksin nanti kami yang siapkan, kami yang siapkan. Kalau memang Bapak Ibu yang masih menggunakan buku kuning seperti buku kotak paspor, ini wajib dibawa saat nanti di bandara. Itu Ibu. Baik, Alhamdulillah ya. Mungkin kami tutup dulu sesi pertanyaan untuk teknisnya agar tidak larut malam. Kita lanjut ke sesi manasik ibadah umrohnya. Bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan boleh dicatat, nanti disimpan pertanyaannya, boleh ditanya japri ke WA saya atau nanti disimpan pertanyaannya saat briefing di bandara. Nanti bisa banyak tanya jawab tuh Bapak Ibu bersama saya di bandara. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Syukron jazakumullah khairan untuk teknis malam hari ini. Kemudian selanjutnya adalah sesi ibadah umroh, manasik umroh insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Faisal. Kepada Al-Ustadz Faisal, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Suara anak kedengeran atau Alhamdulillah. Alhamdulillah kedengeran, kedengeran Baik. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Nih sebelumnya nih kayaknya udah malam ya nih, udah agak ngantuk ya. Di jam di Indonesia jam 9 ya, udah jam 9 kurang ya. Betul, jam 9 kurang. Jam 9, jam 9 kurang. 24/8. Baik. Insya Allah kita akan adakan 2 kali manasik. Ini manasik online. Dan insya Allah kita akan juga adakan manasik secara offline di Madinah. Jadi untuk saat ini mungkin kita jelaskan secara singkat, tapi insya Allah tidak akan mengurangi inti dari umroh tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Muzaki yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu selama mulai dari landing sampai nanti take off kepulangan lagi ke Indonesia. Saya kebetulan tinggal di sini, jadi insya Allah akan menemani Bapak Ibu. Jadi nanti ada pertanyaan apapun bisa mungkin ketika ini nanti bisa ditanyakan di akhir sesi atau misalnya masih ada yang kurang jelas setelah manasik ini bisa juga ditanyakan di grup. Baik, Bismillah, kita mulai manasik umrohnya. Boleh digeser, Mas Yafi? Nah, baik. Eh, umroh itu ke Baitullah itu panggilan. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak, ketika Allah sudah memberi maka tidak ada yang bisa menghalanginya, dan ketika Allah sudah menghalangi maka tidak ada yang bisa memberikannya. Jadi eh, ibadah umroh ini adalah ibadah yang dimana Allah itu beri kepada kepada hamba-hambanya yang dipilih. Makanya di umroh itu ada talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu wahai Allah
aku memenuhi panggilanmu. Tapi boleh digeser lagi, Mas Yafi. Nah, hukum umroh. Hukum umroh ini seperti apa? Hukum melaksanakan umroh adalah wajib dalam seumur hidup satu kali bagi orang yang mampu. Berdasarkan dalil, qala Ibnu Umar laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umratun. Ibnu Umar berkata, tidak ada seorang kecuali wajib atasnya haji dan umroh sekali saja. Dan orang yang telah melaksanakan haji maka telah gugur kewajiban umrohnya. Karena biasanya di haji ini ada tamattu atau kiron di mana manasiknya itu ada umroh di dalamnya. Nah, kemudian eh, hukum umroh ini mungkin ada tambahan lagi. Jadi siapa umrohnya yang dianggap telah menggugurkan kewajibannya yaitu orang yang umroh ketika balik. Nah, anak-anak yang belum balik, apakah umrohnya diterima? Insya Allah diterima, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Jadi misalnya anaknya tadi ya, anaknya Pak Yusuf ya tadi yang nanya tuh apa Pak siapa? Itu punya anak 5 tahun. Ketika dia umroh, insya Allah umrohnya mendapatkan pahala. Begitupun walinya juga yang mengajak anak kecil ini. Tapi ketika dia balik, kewajiban dia untuk umroh itu belum gugur. Dia masih ada kewajiban untuk umroh. Boleh digeser lagi Mas Yafi? Nah, ini keutamaan umroh. Yang pertama adalah menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Umrah satu dengan umrah berikutnya itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur dan haji yang mabrur, balasan haji yang mabrur, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Terus kemudian dihilangkan kefakiran dan dilancarkan rizkinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub, kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun illa al jannah." Tabi'u ya ini ikut sertakanlah, sering apa eh, umroh dan hajilah, sertakanlah, karena keduanya di antara keduanya itu dapat menghapus kemiskinan dan dosa seperti api menghilangkan karat dari besi maupun emas maupun perak. Walaysa lil hajjatil mabrur thawabun ilal jannah. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Yang ketiga, wafdullah atau tamu Allah. Dan doanya mustajab. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj. Nabi bersabda, orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang haji serta umrah, wafdullah, yaitu tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Jika mereka berdoa, maka Allah akan mengijabahi mereka. Wa sa'aluhu fa'atahum. Dan mereka ketika mereka meminta, maka Allah akan memberi mereka. Makanya ini travel ini namanya wafdullah ya. Jadi tamu tamu Allah. Ini diantara keutamaan umroh dan haji. Makanya Bapak Ibu mungkin sering lihat tuh ada orang yang habis umroh, habis itu tahun depan umroh lagi. Tahun depan umroh lagi. Ini bukti dari bukti nyata dari hadis Nabi SAW bahwa umroh ini menghapus kefakiran dan dosa. Demikian boleh Mas Yafi geser lagi. Baik, kita akan masuk ke manasik atau tata cara umroh. Nah, jadi umroh ini ada 4 rukun dan 2 wajib. Kita bahas dulu perbedaan rukun dan wajib ya. Jadi rukun itu suatu amalan, suatu ibadah dalam umroh yang wajib dilakukan dan jika lupa maka tidak sah umrohnya. Jadi harus dilakukan. Sedangkan wajib itu amalan yang wajib dilakukan, tapi jika lupa masih bisa membayar denda. Dendanya yaitu menyembelih kambing. Nah, kita balik lagi ke rukun dulu Mas Syafi. Yang pertama itu ihram, yang kedua tawaf di Baitullah di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, terus yang keempat urut dalam melaksanakan. Kemudian yang boleh wajibnya geser. Nah, yang wajib umroh itu ada membaca niat di mikot,
kemudian tahallul. Nah, nanti kita akan bahas secara detail rukun-rukun umroh dan wajib-wajib umroh. Nah, ini yang pertama, rukun yang pertama adalah ihram. Ihram itu dalam bahasa Arab dari kata ahrama yuhrimu, yaitu mengharamkan. Kenapa namanya mengharamkan? Karena ketika seorang yang mau ihram, seorang jamaah umroh ini mau ihram, dia masuk di keadaan di mana ada hal-hal yang aslinya mubah, jadi haram. Contohnya memotong kuku, memotong rambut, itu untuk orang yang muhrim atau yang berihram itu haram. Ketika dia melakukan larangan tersebut, dia wajib bayar dam. Bisa pilihannya nanti kita akan jelaskan lagi pilihannya apa aja. Intinya dia wajib bayar denda. Bahasanya dam dalam syariat. Nah, ihram ini jadi jemaah umroh akan datang di suatu mikot. Mikot itu tempat terakhir, memang tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi di mana jemaah umroh harus kalau mau umroh ihramnya dari tempat-tempat tersebut. Kalau kalau kita insya Allah kan kita karena ke Madinah dulu, kita akan mikot di Dzulhulaifah. Sedangkan jamaah Indonesia yang turun di Jeddah langsung umroh, mereka mikotnya di Yalamlam di atas pesawat. Biasanya di pesawat dia akan diumumkan kita udah sejajar dengan mikot. Bapak Ibu yang mau umroh bisa berniat umroh. Nah, kemudian di mikot ini kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Kemudian membaca niat umroh. Nah, gini kita akan membaca niat umrohnya di atas bis. Niat umroh ini labbaika Allahumma umrotan. Cukup 3 kata saja. Labbaika Allahumma umrotan. Nah, setelah membaca niat ini, maka kita sudah masuk dalam keadaan ihram. Di mana larangan-larangan ihram ini sudah berlaku. Jadi ketika udah baca niat, udah nggak boleh laki-laki nggak boleh pakai kain yang berjahit, nggak boleh pakai topi yang nempel di, pakai penutup kepala yang nempel di kepala, pakai yang perempuan dan laki-laki nggak boleh pakai parfum, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh. Kemudian yang perempuan nggak boleh pakai cadar dan apa kufazen, apa nama bahasa Indonesianya? Kaos tangan, kaos tangan. Nah, setelah setelah kita umroh. Ini disunahkan memperbanyak membaca talbiyah sampai tiba di Hajar Aswad atau melihat Ka'bah sampai mulai tawaf. Talbiyah itu liriknya adalah labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini insya Allah Bapak Ibu udah sering dengar apalagi di sosial media atau di TV-TV berita ketika meliput umrah atau haji biasanya ada backsound labbaik Allahumma labbaik. Boleh digeser lagi Mas Syafi? Nah, mikot. Mikot itu secara bahasa adalah batas. Secara istilah adalah tempat atau waktu yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat atau waktu untuk memulai haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu nih ketika mau umroh, itu nggak bisa langsung datang ke Mekah baru pakai ihram di Mekah. Jadi harus ketika melewati suatu tempat ini, jadi Mekah itu dikelilingi oleh mikot-mikot. Kalau sebelum lewat tempat tersebut, kita wajib memakai kain ihram dan sudah dalam keadaan berihram. Yaitu memulai ihramnya wajib di mikot. Boleh digeser lagi. Nah, mikot ini kita Mekah ini ada 5 mikot. Madinah itu namanya Dzulhulaifah. Yang ini kita nih, insya Allah kita akan tempat mikot kita Dzulhulaifah. Ada Masjid Bir Ali, itu terletak 420 kilo. Kemudian ada mikotnya Ahlus Syam wa Misr, yaitu penduduk Syam dan Misr. Syam itu kayak Lebanon, Suriah, Palestina. Itu Juhfa. Terus mikotnya Ahlul Irak. Penduduk Irak adalah Dhatu Erkin. Mikotnya penduduk Najd itu Kornul Manazil. Terus yang paling bawah mikotnya Ahlul Yaman ataupun orang Indonesia yang langsung menuju Mekah tanpa ke Madinah itu mikotnya Yalamlam. Paling bawah ini. Mikot Ahlul Yaman. Dan kita Indonesia masuk di Yalamlam. Boleh. Jadi jamaah umroh nih ketika lewat sini atau sejajar dengan mikot, maka dia yang mau ketika menuju Mekah dan mau umroh, dia wajib dalam keadaan berihram. Kalau enggak, berarti dia kehilangan wajib
umroh yang tadi kita jelaskan, dan dia wajib bayar denda menyembelih kambing. Boleh digeser lagi. Nah, nanti yang laki-laki itu kita diwajibkan untuk memakai kain ihram, dilarang memakai kain yang berjahit, khusus laki-laki ya. Disunahkan untuk memakai pakaian ihram yang warna putih, tidak ada jahitannya, dua lembar, yang satu untuk di bawah, yang satu untuk di atas. Jadi yang di bawah ini tata cara pakainya di nomor satu, dua, dan tiga. Boleh juga memakai sabuk ya, sabuk, sabuk ihram. Terus ini tata cara yang atas itu untuk memakai yang 4, 5, 6 ini untuk memakai pakaian bagian atas. Nah, ini boleh digeser lagi Mas Yafi. Nah, ini pakaian ihram laki-laki sedang sholat. Jadi ketika di luar tawaf, itu laki-laki boleh menutup semuanya. Nah, memang diperbolehkan untuk menutup pundak kanan dan pundak kiri. Tapi nanti ketika tawaf itu disunahkan untuk laki-laki untuk ittiba. Ittiba itu yang bagian kanan ini ditaruh bawah ketiak, terus ditaruh samping. Jadi pundak kanan ini kelihatan terbuka, tidak tertutup. Boleh digeser lagi, Mas Yafi? Nah, kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan di Hajar Aswad juga. 7 kali putaran ya. 7 kali putaran, Ka'bah di sebelah kiri kita. Ini ada gambar yang pertama, nomor pertama itu Hajar Aswad, itu ada batu hitam. Yang kedua, ini pintu Ka'bah. Yang ketiga, Mizab, Mizrab, kelihatan ini yang ketiga. Yang keempat, Syadharwan. Yang kelima, Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini, Bapak Ibu, ini aslinya adalah Ka'bah. Jadi singkat ceritanya mungkin adalah ketika Nabi SAW saat itu belum diutus menjadi Nabi, Ka'bah ini rusak dan hancur. Dan orang-orang penduduk Mekah saat itu mereka tuh ketika mau membangun Ka'bah lagi, merenovasi ulang, dana mereka nggak cukup. Karena ketika mereka mau membangun Ka'bah, mereka hanya mau pakai uang yang halal saja. Jadi zaman dulu tuh ketika Nabi belum diutus, mereka sudah tahu mencuri, berzina, uh, jual khamar itu uang haram, uang yang panas lah. Jadi mereka nggak mau ketika membangun Ka'bah dengan uang-uang hasil hal-hal yang dilarang. Jadi mereka hanya uang-uang yang hasil halal saja sehingga dananya itu tidak mencukupi sehingga hanya bisa menjadi kotak, kotak ini kotak. Nah, ini kayak setengah lingkaran itu masih dalam Ka'bah. Jadi orang yang sholat di dalam Hijr Ismail ini itu seakan-akan sholat dalam Ka'bah. Bebas mau menghadap kemana aja. Secara syariat hukumnya boleh. Tapi kebanyakan mayoritas dan biasanya sama polisi disuruh ngadep Ka'bah aja biar nggak saling hadap-hadapan apa, nggak saling tabrak-tabrakan lah hadapan sholatnya. Terus keenam ini Multazam. Multazam ini daerah depan pintu Ka'bah yang katanya dalam riwayat itu mustajab doanya. Terus yang ke tujuh ini Makom Ibrahim. Bekas di dalamnya ada replika ya, jadi bukan asli lagi. Replika batu bekas dulu Nabi Ibrahim injak batunya. Jadi ada bekas kakinya. Sekarang batunya sudah disimpan di tempat yang aman. Wallahu alam di mana. Tapi ini replikanya. Kemudian ke-8 ini rukun Hajar Aswad, tempatnya Hajar Aswad. Ke-9 ini rukun Yamani, 9. Rukun Yamani ini pojok sebelum kalau kita dalam ketika tawaf dia tuh kayak bagian ujung pojoknya sebelum ke Hajar Aswad di mana kita disunahkan untuk membaca doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nanti kita akan jelaskan lagi dikit. Rukun Syami itu yang ke 10. Terus kemudian ke-11 rukun Iraqi itu menghadap ke Irak, yang Syam itu kan menghadap ke Syam, yang Yaman itu menghadap ke Yaman. Terus yang 10 ini sitar Ka'bah atau penutup Ka'bah. Terus yang 11 Khutbul Marma Al-Buna. Ini insya Allah kita lanjut saja ya ke tata caranya karena tidak terlalu banyak manfaatnya lah kalau kita membahas detailnya.
Nah, yang pertama wudhu sebelum tawaf. Wudhu sebelum tawaf ini syarat sahnya tawaf. Jadi Bapak Ibu ketika nanti kita sampai Mekah, kita akan istirahat dulu di hotel, kemudian MCK, mandi, makan, afwan, yang mau buang air, makan atau mau jebar-jebur tapi di apa ya, di larangan ihramnya diingat-ingat lagi ya. Jadi mandi pakai air saja, nggak boleh pakai sabun. Jangan pakai sabun. Nah, nanti sebelum berangkat itu wajib dalam keadaan bersuci. Karena kenapa? Karena kalau tidak dalam keadaan bersuci, tawafnya tidak sah seperti sholat. Nah, kemudian yang kedua, ketika masuk masjid disunahkan berdoa Bismillahirrahmanirrahim wassalatu ala Rasulillah Allahumma gfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini seperti doa masuk masjid yang lainnya. Kemudian khusus di Mekah ini ada doa khusus ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hada baitaka tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa barran wa mahabatan. Nah, keempat, memulai tawaf dengan mencium hajar aswad atau mengusap hajar aswad dengan telapak tangan atau dengan benda yang dibawa sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar atau Allahu akbar. Nah, jadi tawaf itu dimulai dari hajar aswad. Ketika di hajar aswad ini disunahkan yang pertama kali mencium. Cuman untuk keadaan sekarang itu tidak memungkinkan, apalagi kita rombongan. Yang kedua juga tidak memungkinkan, yaitu menyentuh. Karena Hajar Aswad ini padat banget ya orang yang mau mencium. Kita pakai yang ketiga, yaitu memberi isyarat dengan tangan. Kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tanpa mencium tangan ya. Udah turun aja. Baca sekali aja Bismillahi Allahu Akbar. Mulai mengelilingi Ka'bah. Terus yang kelima, mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Yang keenam, selama tawaf memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh digeser lagi. Nah, yang ketujuh, ketika kita masuk rukun Yamani yang 9 ini nomor 9, rukun Yamani ini disunahkan untuk mengusap dengan tangan kanan sambil membacakan bismillahi wallahu akbar. Tapi karena kita rombongan dan agak rame, kemungkinan kita tidak mengusapnya. Kita cukup memberi cukup dengan membaca. Sebenarnya di rukun Yamani ini kayaknya mungkin ada salah tulis ya. Tidak disunahkan membaca Bismillah Allahu Akbar, tapi disunahkan untuk ketika lewat rukun Yamani, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan memperbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita se- ketika lewat dari rukun Yamani sampai sebelum Hajar Aswad kita disunahkan memperbanyak doa ini, doa sapu jagat lah bahasanya. Nah, setiap sampai di Hajar Aswad mengerjakan seperti permulaan tawaf. Begitulah seterusnya sampai selesai 7 putaran. Jadi kita nanti muter itu doanya cuma sedikit. Ketika di Hajar Aswad, kemudian ketika di Rukun Yamani. Nah, sampai selesai 7 putaran seperti itu. Nah, nanti nomor 10 kemudian setelah selesai tawaf, kita masuk ke poin nomor 10 yaitu menuju makom Ibrahim lalu membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Itu seperti ayat di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, keadaan sekarang di Mekah itu makom Ibrahim tempat untuk tawaf. Jadi kita kemungkinan akan mundur sedikit di situ sama askar atau polisi di sini memang disediain akan disediakan tempat untuk sholat orang-orang yang telah selesai tawaf. Jadi kita nanti tetap kumpul bersama rombongan, kita akan cari tempat untuk sholat. Nanti kita akan sholat bersama-sama. Sholatnya maksudnya sendiri-sendiri, tapi di tempat yang sama. Jadi jangan sampai terpisah agar kita bisa melanjutkan sa'i secara bareng rombongan tersebut. Nah, sholat 2 rakaat ini disunahkan untuk membaca surat ayat rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah adalah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Boleh setelah itu. Nah, selesai sholat kita kita boleh kita berdoa masing-masing lagi kita berdoa. Setelah berdoa
sebenarnya disunahkan untuk mengusap kembali ke Hajar Aswad dan mengusap Hajar Aswad lagi. Karena tidak mungkin kan kita langsung menuju Bukit Sofa. Nah, sebelum Bukit Sofa biasanya itu ada tempat-tempat termos-termos air minum zam-zam lah. Kita disunahkan juga minum air zam-zam. Kita membaca kita disunahkan untuk ini dan di sini juga disebutkan adab meminum zam-zam yaitu dengan membaca doa yang baik-baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan syifa itu obat min kulli da' dari obat dari segala penyakit. Karena air zam-zam ini salah satu keutamaannya adalah ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat yang minumnya. Niat yang minum ini semoga biar bisa dapat keturunan. Itu tergantung niatnya jadinya. Insya Allah. Tapi boleh digeser lagi. Nah, setelah kita minum air zam-zam, tadi kita yang laki-laki Rasulullah SAW ketika selesai minum zam-zam, beliau membasuh kepalanya dengan air zam-zam. Nah, ini para ulama berbeda pendapat apakah ini sunnah atau karena saat itu panas. Untuk kita mengikuti Nabi, kita yang laki-laki terutama ya, kita basahi rambut kita, tapi jangan sampai di lantai. Jadi cari tong sampah, kita basahin rambut di tong sampah. Nah, setelah itu kita menuju Bukit Sofa. Sofa kita akan melaksanakan rukun yang ketiga yaitu rukun sa'i. Tep. Tata cara sa'i. Yang pertama setelah dekat dengan Bukit Sofa membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tiba di Bukit Sofa, kita mengangkat tangan kedua kedua tangan sambil menghadap Ka'bah, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini bacaan yang di Allahu Akbar sampai selesai ini dibaca 3 kali beruntun. Di antara setelah doa ini kita akan baca doa pendek saja. Doa-doa yang pendek saja. Boleh digeser lagi? Nah, ini ada doa lagi sebenarnya ada yang ini. Ada kita mulai nabda'u bima bada Allahu bih. Kita baca doa nanti mungkin kita di lapangan kita akan bimbing juga. Nabda'u bima bada Allahu bih. Kami mulai dengan apa yang Allah mulai. Kenapa? Karena pada zaman sebelum Nabi itu orang-orang itu berbeda pendapat. Ada yang mulai dari Marwah, ada yang mulai dari Sofa. Tapi syariat Islam datang Nabi Muhammad datang meluruskan bahwa sa'i itu dari Bukit Sofa. Nah, kemudian yang ketiga, kita turun dari Bukit Sofa dan berjalan menuju Bukit Marwah. Nah, ketika sampai lampu hijau, bagi laki-laki disunahkan untuk berjalan cepat sepanjang lampu hijau. Sedangkan wanita jalan biasa sambil baca Rabbighfir warham wa antal azzul akram. Nah, ini laki-laki ini disunahkan berjalan cepat atau berlari kecil. Itu boleh dua-duanya. Nanti yang laki-laki mungkin ketika sampai selesai di lampu hijau bisa menunggu yang perempuan. Yang perempuan ini disunahkan jalan saja, tidak disunahkan untuk berlari kecil. Poin keempat, sampai di atas Bukit Marwah, melakukan dan mengucapkan seperti yang dilakukan dan diucapkan di Bukit Sofa. Poin kelima, pekerjaan ini dilakukan 7 kali dari Sofa ke Marwah, dihitung 1 kali, demikian juga sebaliknya sehingga sa'i dimulai dari Sofa berakhir di Marwah. Jadi hitungannya kalau dari Sofa ke Marwah, itu di Marwah itu berarti Sofa ke Marwah hitungannya ganjil. Marwah ke Sofa hitungannya genap. Nah, ini kelihatan nih nomornya nih. Hitungan genap nih. Jadi dari Sofa ke Marwah itu ganjil. Entah 1, 3, 5, 7. Kalau dari Marwah ke Sofa 2, 4, 6. Gitu. Sampai sini paham ya, Anji? Jadi nanti misalnya kalau di Sofa itu kalau bingung, ini keberapa ya? Ketiga apa keempat? Dilihat aja. Kalau misalnya lagi menuju Marwah, berarti keempat. Kalau lagi menuju Marwah berarti ketiga. Kalau lagi menuju Marwah berarti keempat gitu. Pokoknya seperti itu. Boleh digeser lagi. Nah, ini yang ketujuh.
Ketujuh ini tahallul. Ini dia masuknya ke wajib umroh. Wajib umroh. Tahallul itu ada dua, dua pilihan, cukur gundur atau pendek bagi laki-laki. Bagi perempuan itu hanya cukur sedikit, seruas ibu jari. Jadi yang mulia bagi perempuan itu seruas ibu jari. Kalau lebih, hukumnya makruh. Seruas ibu jari. Nah, laki-laki gundul atau pendek. Jadi laki-laki itu ada dua, gundul atau pendek. Gundul dalam syariat Islam itu gundul yang dikerok ya. Kalau cuma 1 senti, hitungannya masih pendek dalam syariat Islam. Dalam dalam fikih umroh ini, hitungannya masih cukur pendek hitungannya. Nah, untuk laki-laki cukur gundul atau cukur pendek, sedangkan wanita cukup memotong ujung rambutnya kira-kira seujung jari. Orang botak atau orang yang ketika akan tahu rambutnya belum tumbuh, maka dia menjalankan pisau cukur pada kepalanya. Nah, untuk laki-laki ini mungkin kita bahas sedikit, gundul atau pendek. Jadi dulu ketika Rasulullah melaksanakan ibadah umroh atau haji, Rasulullah SAW bersabda, rahimahullahu al-muqassirin, rahimahullahu al-muhallikin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur pendek. Nah, para sahabat yang cukur, afwan. Semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur gundul. Para sahabat yang cukur pendek bertanya, orang-orang yang cukur pendek gimana wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, rahimahullahul muhallikin. Allah, semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur botak. Kemudian para sahabat tanya lagi. Rasulullah menjawab lagi sampai 3 kali. Baru kemudian yang keempat, sahabat bertanya lagi. Rasulullah baru menjawab, rahimahullahu al-muqassirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang cukur pendek. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah bahwa laki-laki yang cukur pendek, gundul, itu keutamaannya atau mendapatkan 3 kali pahala lebih besar daripada laki-laki yang cukur pendek. Jadi laki-laki yang cukur gundul 3 kali lebih mulia pahalanya dari yang cukur pendek. Nah ini tahallul itu dari kata halal. Jadi kita tadi awal itu ihram mengharamkan, tahallul ini halal. Jadi ketika jemaah umroh yang sudah selesai cukur, maka dia udah boleh lepas. Yang laki-laki udah boleh pakai kain baju yang berjahit, yang perempuan udah boleh pakai cadar lagi kalau yang pakai cadar ya, atau pakai ini, atau boleh potong rambut, potong kuku, pakai parfum sudah boleh lagi. Karena tahallul itu dari kata halal, menghalalkan lagi, gitu. Boleh digeser lagi Mas Yafi? Sudah selesai. Nah, ini keempat ini rukun umroh ya. Rukun umroh ini urut urut dalam melaksanakan rukun umrah berdasarkan dari Nabi SAW. An Jabir dari sahabat Jabir, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tidak khudu manasikakum. Ini momennya adalah ketika itu Rasulullah selesai umrah. Beliau mengatakan, tidak khudu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengikuti manasik yang aku lakukan. Jadi Rasulullah melakukan manasik itu seperti yang tadi kita jelaskan, urutannya, larangan-larangannya, apa saja yang boleh dan tidak boleh. Nah, ini memang disyaratkan rukun yaitu untuk urut dalam hal tersebut. Ihram dulu, tawaf, sa'i, kemudian cukur rambut. Boleh? Selesai. Nah, tawaf wada ini dalam umroh sunnah. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada itu tawaf perpisahan bahasa, secara bahasa. Maksudnya apa? Jadi jamaah yang mau pulang dari Indonesia ke dari keluar Mekah lah, dari Mekah mau pulang ke negara masing-masing, itu dalam haji diwajibkan untuk umroh tawaf wada. Tapi di umroh sendiri Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan tawaf wada seperti itu. Jadi tawaf wada ini tawaf yang disunahkan untuk orang-orang yang ingin meninggalkan Mekah. Tapi Nabi SAW hanya melakukan ketika haji saja. Ketika umroh beliau tidak pernah melakukan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi pernah tawaf wada ketika umroh. Seperti itu. Boleh? Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ala husni istima'ikum.
Mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin kurang difahami Bapak Ibu. Afwan Boleh, Ustaz, izin Ustaz. boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi saya Muhammad Muflin Tayyib. Izin bertanya wabarakatuh. Ustaz. Tadi sempat disampaikan sebelumnya oleh pihak biro bahwa boleh melaksanakan kemungkinan bisa melaksanakan umroh bisa 2 kali ya, Ustaz Afwan. Hmm. Dan apabila kita ingin meniatkan lagi pelaksanaan umroh berikutnya buat orang tua untuk Hmm. dan itu kira-kira bisa sampai maksimal berapa kali Ustaz Afwan? Baik. Jazakallah khair. Oh iya, aku macam type. Eh, jadi biasanya kan kita insya Allah akan melaksanakan umroh secara bareng-bareng bersama-sama grup. Insya Allah kita akan fasilitasi sekali lagi. Biasanya setelah City Tour Kota Mekah, itu kita akan temani lagi umroh kedua. Nanti misalnya ada yang mau nambah lagi umroh ketiga, keempat, itu mungkin bisa di waktu yang kosong. Kita akan bantu temani saja ke Mikot. Nanti mungkin untuk umrohnya dan tawafnya bisa mandiri. Karena kan udah sekali tuh, udah ikut 2 kali, insya Allah udah bisa. Insya Allah Bapak bisa umroh ketiga mungkin bisa sendiri. Jadi insya Allah kita kita mungkin akan kolektifkan yang mau umroh lagi siapa. Kita akan temani ke Mikot. Atau bisa di hari di Taif ketika City Tour Taif itu ya, Mas Nafi ya. Taif. Afwan Ustaz, kemungkinan berarti Hmm. bisa di hari keberapa kalau dari itinerary perjalanan yang disampaikan tadi? Hari keberapa yang bisa kita lakukan tambahan umrohnya Ustaz? Afwan, jazakallah khair. Oh iya, aku mencoba. Kemungkinan di Bisa di hari hari, ke-6 dan ke hari monggo. ke-7. Kemungkinan di hari ke-6 itu kita pulang City Tour Kota Mekah, Pak. Kemungkinan terus kemudian di hari ke-7 kita pulang City Tour Kota Taif gitu. Dua ini insya Allah bisa. Nah, nanti kalau memang mau lagi tambahan, mungkin di hari Jumatnya. Karena hari Jumat sebenarnya saran kami memang di hari Jumat ya. Kenapa? Karena hari Jumat itu full kosong. Kita hanya manfaatkan untuk hari sholat Jumat. Nanti kalau memang banyak yang mau umroh badal, kita kolektifkan untuk taksi ke tempat mikot. Kita bermikot bareng-bareng. Mungkin setelah sholat Jumat, makan siang, ba'da asar mungkin ya karena sudah tidak terlalu panas. Ba'da asar ambil mikot, kemudian Bapak Ibu langsung umroh masing-masing setelah itu. Seperti itu. Berarti kesimpulannya hari ke-6, hari ke-7, atau hari ke-8 Ustaz ya? Betul. Nah, Baik, Bapak Ibu silakan. Masih ada pertanyaan lain seputar ibadah? Boleh ditanyakan. Baik via chat atau via voice. Insya Allah sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah file-file tadi sudah kami kirim juga di grup. Nanti Bapak Ibu bisa sambil baca kembali ya terkait file teknis keberangkatan dari awal berangkat sampai kepulangan, kemudian juga file untuk manasik ibadah umrohnya juga sudah kami kirimkan di grup. Bapak Ibu bisa baca kembali jadinya untuk persiapan umrohnya nanti. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada nih satu lewat chat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, kita Mekah dulu kan? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik so, Ibu Yanti Damayanti, kita Madinah dulu. Jadi kita dari Indonesia landing di kota Jeddah, kemudian dari kota Jeddah kita ke Madinah dulu Ibu. Setelah dari Madinah baru kita umroh ke Mekah. Seperti itu. Tadi juga sudah dibacakan ya itinerary di awal oleh saya di file teknis tadi. Jadi kita Madinah dulu 4 hari, kemudian setelah itu baru kita ke Mekah. so. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan boleh. Mungkin saya tunggu sampai 21.25. Apakah untuk tawaf wada, apakah kita bisa sholat zuhur dulu?
Baik, Ustadz Faisal boleh bantu dijawab. Apakah untuk tawaf wada kita sholat zuhur dulu atau tawaf wada dahulu? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Jadi tawaf wada itu kan sesuai namanya istilahnya tawaf perpisahan. Jadi zaman dulu Nabi itu ketika mau mau keluar kota Madinah ketika haji, beliau itu membawa barang-barangnya ke Masjidil Haram dan barang-barangnya di ontanya itu diikat di pintu keluar Masjidil Haram. Beliau tawaf wada. Setelah tawaf wada, beliau pulang langsung keluar kota Madinah tanpa balik ke hotel. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu yang mau tawaf wada itu saya ingat lagi tawaf itu kan mungkin butuh 1 jam 1 jam lah sekitar 1 jam ya. Itu kemungkinan paling aman sebelum zuhur. Nah, yang mau tawaf wada kita ingatkan lagi tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti tawaf sebelum zuhur nih, misalnya jam 8 jam 9. Kemudian terutama yang hotelnya Pullman yang dekat itu ya, itu mau sholat zuhur di masjid Masjidil Haram, nanti tawafnya hitungannya tawaf sunnah, bukan tawaf wada. Kenapa? Karena dia masih balik lagi ke masjid. Jadi eh, apalagi yang hotelnya dekat, kalau misalnya dia mau tawaf wada nih, tapi dia eh, nggak nggak sholat zuhur di masjid Eman-Eman, mending sholat di masjid, tawafnya tawaf sunnah. Jadi nggak usah tawaf wada. Kemungkinan juga ini nanti kita lihat lagi. Jadi saran saya lebih baik tawaf wada itu, apalagi Rasulullah juga tidak pernah melaksanakan ketika umroh. Lebih baik nanti difokuskan untuk persiapan. Nanti misalnya sebelum zuhur udah berangkat di masjid, habis zuhur langsung pulang cepat-cepat agar nanti bisa check out daripada daripada fokus sholat fokus tawaf wada tapi tidak sholat zuhur di masjid seperti itu. Karena Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkan jamaah di masjid, tapi Rasulullah tidak pernah melakukan tawaf wada ketika umroh. Jadi bisa dilihat keutamaannya malah keutamaan sholat zuhur di masjid. Seperti itu. Nanti untuk teknis dan lain-lain mungkin kita bisa bicarakan di lapangan nanti. Kita akan share di grup juga. Seperti apa enaknya. Karena di lapangan itu kan kadang berubah-berubah. Seperti itu. Baik, izin saya bacakan nih pertanyaan dari chat ya. Afwan Ustadz, untuk ke masjid apakah jamaah perempuan dan laki-laki dipisah atau bisa bersama khusus untuk keluarga? Nah, untuk jamaah laki-laki dan perempuan dari hotelnya bisa bareng-bareng Bapak Ibu yang keluarga. Namun saat di dalam masjid pasti terpisah karena soft perempuan dan soft yang laki-laki itu memang terpisah. Seperti itu. Kemudian dari Pak Bayu, Ustadz mohon dikirimkan nomor kamar hotel yang tiap. Baik Pak Bayu, insya Allah nanti akan dibagikan saat keberangkatan ya pastinya. Karena kalau dari sekarang memang belum dapat nih nomor kamarnya. Kan masih banyak yang masih ditempatin sama orang Pak. Hotel ya gitu. Nanti akan dibagikan saat di bandara insya Allah. Kemudian dari Pak Rahadian, ke Rodoh dipandu atau mandiri? Insya Allah dua-duanya. Mohon bantuan doanya Bapak Ibu, karena saat ini tasreh masuk Rodoh memang sedang agak sulit. Kita kemarin juga beberapa kali sebelum grup ini kita ada yang belum dapat tasreh Rodoh. Ini kami manfaatkan pakai aplikasi Nusuk seperti itu Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau memang tidak keluar tasreh dari travel, akan kami bantu via aplikasi Nusuk seluruh jamaah agar bisa tetap masuk Raudhoh. Insya Allah masuk Raudhohnya pertama kali akan dipandu. Nah, untuk yang kedua kali, misalnya memang mau 2 kali via aplikasi Nusuk, nanti tidak dipandu secara mandiri seperti umroh tadi. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah karena sudah larut malam, pertanyaan mungkin kita tutup dahulu. Mungkin jika masih banyak pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan, bisa via chat atau nanti grup akan kami buka juga insya Allah H-2 ya Bapak Ibu ya. Kenapa grup tidak kami buka dari sekarang? Karena agar informasi dari kami, dari travel tidak tertumpuk oleh chat dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu, agar informasi yang kami berikan bisa ditangkap jelas oleh para jamaah sekalian ya. Baik Bapak Ibu, yang masih ada pertanyaan nanti boleh di chat, ditulis, disimpan nanti saat di bandara ditanyakan. Atau
Kalau memang urgent boleh nanti japri ke saya pribadi, nomor saya yang sering kirim informasi di grup. Dengan saya sendiri Mas Yafi, boleh Bapak Ibu langsung bertanya. Baik, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Faisal Muzaki yang telah menyampaikan sesi manasik pada malam hari ini. Semoga apa yang Wa telah iyyakum ajma'in. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal baik untuk kita semuanya para jamaah. Amin, amin, Allahumma. Amin ya Kami Allah. juga terima kasih banyak, syukron, jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dari awal sesi sampai akhir sesi. Semoga apa yang telah kita dapat pada malam hari ini menjadi bekal untuk kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, kami memohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu di bandara. Nanti sampai kita keberangkatan umroh. Semoga Allah karunia kita dengan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, kebarokahan. Sampai nanti kita bertemu kembali di tanah suci. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, syukron, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.